bercermin dengan Quran terhadap semua perilaku kita, sehingga harapannya perilaku kita sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan, kam min shaimin laisa lahu min syiyami ila al-ju' wal atas. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dumateng Bapak Ibu saprarawuh jamaah kuliah subuh di Masjid Sabilillah Merican yang dimuliakan Allah. Tentunya di pagi hari ini tiada kata yang pantas untuk kita sampaikan kehadirat ilahi Allah Rabbul Izzati kecuali syukur yang tiada terhingga atas seluruh kenikmatan yang telah Allah cucurkan kepada kita, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita masih sehat walafiat dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk mampu melaksanakan syiyam selama bulan Ramadan ini. Karena itu mudah-mudahan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah patrikan kepada kita semoga akan senantiasa menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpah curahkan kepada manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang senantiasa menjadi contoh bagi seluruh insan yang ada di persada bumi ini, yakni beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang menjadi tauladan dan contoh buat kita sekalian akan kehidupan yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan kita semua mampu melaksanakan titahipun Allah sekaligus mencontoh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Allah sendiri menyampaikan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya. Jadi Rasulullah menjadi uswah hasanah di dalam setiap derap langkah kita, di dalam kita melangkahkan di atas bumi ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya diberikan satu amanah untuk menyampaikan tentang masalah tadabbur Al-Qur'an di dalam rangka kita mencoba mengisi di hari-hari kita merangkai amal soleh di bulan yang penuh berkah dan bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Judul daripada materi ini adalah tadabbur Al-Qur'an, ya. Endingnya adalah bagaimana dengan tadabbur Al-Qur'an itu kita bisa berupaya untuk menggapai kehidupan kita, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan sesuai dengan akhlak Al-Qur'anul Karim, sesuai dengan apa yang ada dalam norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Suatu saat Aisyah, ya, Ibu Aisyah, istri Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat,
Ya. Bagaimana Rasulullah itu? Ya. Bagaimana Rasulullah itu? Ya. Kemudian beliau Isya menyampaikan Rasulullah adalah itulah Al-Quran. Ya. Jadi Rasulullah adalah the walking of Quran. Al-Quran yang berjalan itulah beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kita ingin ittiba kepada Rasulullah adalah bagaimana kita berupaya untuk apa yang ada dalam Quran ini inti di dalamnya, pelajaran di dalamnya menjadi nilai-nilai kehidupan kita setiap saat, ya. Apalagi Allah menyampaikan kepada kita bahwa tatkala kita bisa menyelesaikan tugas Allah di dalam bulan Ramadan ini, Allah menyampaikan la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau la'allakum Allah yang menyampaikan, bukan agar kamu sekalian. Kalau kita memang la'allakum, akan tetapi kalau Allah yang menyampaikan la'allakum adalah pastilah kamu sekalian tattaqun, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tadi, ya, keimanan kita dan ikhtisab kita ya adalah dalam rangka untuk menggapai ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap semoga di akhir Ramadan ini kita bisa menggapai ketakwaan itu. Amin Allahumma amin. Kemudian Allah menyampaikan kepada kita lagi, tatkala manusia kita mendapatkan ketakwaan dari Allah, masih ada kehidupan lagi 11 bulan berikutnya. Ramadan ketemu Ramadan kembali, kira-kira ada 11, ya. Jadi habis Ramadan Syawal kena besar, ketemu Sya'ban, Ramadan lagi. Artinya ada 11 kehidupan yang harus kita lalui di dalam kita menapakkan kaki di atas bumi Allah ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka Allah menyampaikan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, Al-Qur'an menjadi hudan, petunjuk, kompas kehidupan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Tadi kita sudah dapat takwa, maka apa yang harus kita lakukan? Kompas kehidupan kita adalah Al-Qur'anul Karim. Inilah yang nanti harus menjadi tuntunan dan kemudian pegangan kehidupan kita di dalam kita mengarungi kehidupan ini, agar kita selamat fid dunya ilal akhirah. Nah, oleh karena itu kita akan sampaikan juga bagaimana kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran. Kalau tadi Allah sudah menyampaikan Al-Quran menjadi hudan, menjadi petunjuk, ya. Bahkan dia adalah merupakan petunjuk yang lurus, bukan bengkok-bengkok tapi lurus, ya. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Isra surat 17 ayat yang ke-9 Allah menyampaikan kepada kita, ya, bahwa sesungguhnya Al-Quran menjadi petunjuk aqwam bagi mereka orang-orang yang senantiasa menginginkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada, sebelum kita masuk ke dalam sini, adalah ada kira-kira 7 kewajiban kita sebagai seorang muslimah kepada Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan Al-Qur'anul Karim sebagai frame of referensi kita, sebagai satu kerangka kehidupan kita, sekaligus menjadi guiding dalam kehidupan kita, menjadi petunjuk di dalam kehidupan. Maka ada kira-kira 7 kewajiban kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah tahsinu tilawah, ya. Ya, tahsin tilawatil Quran, yakni bagaimana kita membaca Quran dengan baik sesuai dengan manajemen membaca Quran dengan baik, ya. Waratilil Qur'ana tartila, begitu Allah menyampaikan kepada kita, ya. Waratilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil, sesuai dengan manajemen baca Quran, dengan tajwidnya, makharijil hurufnya yang jelas, yang baik dan benar. Ya, itu pertama, tahsinu tilawah harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah tafhimu tarjamatil Quran. Kita memahami tarjamah Al-Quranul Karim. Sungguh nenek moyang kita, memang orang tua kita di sini memang backgroundnya bukan ahli bahasa Arab, ya. Akan tetapi sungguh Allah menyampaikan kepada kita bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir.
Allah memberikan kesempatan kepada kita bahwa Quran itu mudah. Alhamdulillah sekarang sudah ada Al-Quran yang terjemah, bahkan terjemahnya tidak global, tapi per ayat dan per kata. Subhanallah. Ya. Sehingga ini memudahkan kita untuk belajar terjemah Al-Quranul Karim. Ya, sudah ada seperti ini, sudah ada per kata, sudah ada. Dan ini harganya terjangkau insya Allah. Ya, di rumah panjenengan gadah terjemah Quran sedaya? Ya, harus itu. Ya, karena kita ini nggak paham betul tentang bahasa Arab. Ya, mengerti tapi tidak ahli. Ya, ini kita butuh. Ya, butuh sarana seperti ini untuk bisa menghantarkan kita kepada bagaimana sebenarnya Allah memberikan firman-Nya kepada kita sekalian. Tafhimu tarjamah Al-Quran harus itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tahfizul Quran. Bagaimana kita menghafal Al-Quran? Ya, walaupun menghafal ini semampu kita. Kalau bisa kita ini punya hafalan 1 juz, khususnya juz 30. Ya. Kalau 30 juz memang agak berat. Ya. Tapi bagi yang mampu, subhanallah itu subhanallah. Ya, kalau kita tidak mampu mestinya anak-anak kita. Jangan sampai kita punya anak 10 nggak ada satupun yang tidak hafal Quran. Sayang. Harus ada salah satu daripada anak kita yang punya hafalan Al-Quran. Kalau anak nggak bisa, putune, ya, cucu kita, ya, kita sarankan kepada anak kita supaya ada yang punya hafalan Al-Quran. Subhanallah. Nanti Allah memberikan berkah kepada kita. Bahkan generasi sekian sampai 7 generasi akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya satu dari anak kita atau cucu kita yang punya hafalan Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang keempat, ya, itu bagaimana kita bisa tadabbur Al-Qur'anul Karim. Ya, kita bertadabbur Quran. Jadi tadabbur merupakan salah satu tahapan yang mesti harus kita lakukan dalam rangka untuk bagaimana kita semua bisa menginstalisasi apa yang ada dalam Quran ini pada kita semua, ya, sehingga harapannya adalah di ujungnya nanti akhlak kita sesuai dengan akhlak Al-Quran. Karena sungguh semua yang di sini pasti semua cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih, Pak, nggih? Ya, tidak ada yang tidak ada, tidak ada yang tidak cinta, semua cinta kepada Rasulullah. Maka bentuk kecintaan kita adalah bagaimana Al-Quran ini kita usahakan untuk menjadi nilai-nilainya kita praktikkan dalam kehidupan kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keimanan kita kepada Ilahi Allah Rabbul Izzati. Ya. Jadi itu yang keempat. Yang kelima nanti baru tahapan berikutnya adalah tatbiqul Quran. Bagaimana kita menerapkan, ya, Al-Quran, ya, ayat-ayatnya dan sebagainya dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita ingin seperti baginda Rasulullah di dalam mempraktikkan kehidupan ini, ya. Itu tadi keberapa, ya? Kelima. Keenamnya adalah tabligh, ya, menyampaikan, ya, seperti hari ini menyampaikan kepada kita semua, sehingga kita berharap mudah-mudahan kita semua mengenal kepada Al-Quran dan mampu melaksanakan. Dan terakhir adalah bagaimana Al-Quran menjadi tuntunan dan panduan kehidupan kita, menjadi minhajul hayah bagi kita sekalian, menjadi pedoman di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, itulah kewajiban kita. Ada 7 kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim. Tadi yang keempat adalah tadabbur Al-Quran. Ya. Nah, ini di sini sudah kita tuliskan bagaimana itu tadabbur Al-Quran. Ya. Kalau dalilnya panjenengan nanti lihat dalam surat 4 ayat 82, surat 38, surat Shad ayat 29, surat 47 ayat 24, 47 itu surat Muhammad, kemudian surat 23 ayat 68, ya, itu surat Al-Mu'minun, ya. Kira-kira ada 4 ayat kurang lebih dalam Quran yang di situ ada kata-kata tentang masalah tadabbur Al-Qur'anul Karim. Ini kita ambilkan satu ayat di dalam surat 47 ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, ya. Ya.
Mengapa kamu tidak tadabbur Al-Quran? Adakah hatimu telah terkunci adanya? Kenapa? Gitu ya. Kenapa kita tidak mau tadabbur Quran? Adakah hatimu telah terkunci? Afala yatadabburul Quran am ala qulubin aqfaluha? Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi renungan bagi kita sekalian. Ya. Karena kadang tadabbur ini masih jarang kita lakukan. Kita masih membaca, memang itu membaca merupakan satu kewajiban kita, ya. Iqra dulu, tilawah dulu, ya, dari situ, karena setelah membaca akan terbuka bagaimana banyak hal untuk kita semua dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, ayat ini sekali lagi menjadi satu hal yang perlu kita renungkan bersama dalam upaya untuk memberikan motivasi pada diri kita agar kita terus melakukan tadabbur Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, apa tadabbur Quran? Kalau di sini tadabbur Quran adalah pendalaman dan perenungan ayat-ayat Al-Quran sehingga terjadi proses instalisasi software Al-Quran, ya. Jadi program-program dalam Al-Quran, ya, perangkat-perangkat lunak dalam Al-Quran itu mampu masuk dalam diri kita, ya, ke dalam otak kita, dan nilai-nilainya ke dalam hati nurani kita, ke dalam qalbun kita, ya. Jadi apa yang ada di sini, perangkat lunak yang ada masuk dalam otak kita, kemudian nilai-nilainya masuk di dalam hati kita, sehingga membentuk karakter dan perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai dalam Al-Quranul Karim. Arti akhlak kita sesuai dengan Al-Quranul Karim. Karena Allah menyuruh kepada kita, udkhulu bisilmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau ikuti jalan-jalan setan, jangan engkau ikuti gerakan setan, jangan engkau ikuti strategi setan. Innahu, sesungguhnya dia, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu betul-betul menjadi musuh, ya, yang nyata bagi kita sekalian. Dan memang selama ini yang membuat kita kadang susah dan malas Quran karena pengaruh setan. Ibu-ibu dan bapak sekalian, di Ramadan ini jenengan sudah berapa juz baca Quran? Bapak Ibu, pun pinten juz Bu? Pun khatam dereng? Dereng. Alhamdulillah tuh. Ya, upayakan, ya, baca Quran ini, baca dulu, baca betul, tilawah dulu, iqra dulu, ya. Karena perintah pertama iqra, ya. Jadi kita disuruh tilawah, ya. Tolong di Ramadan ini 2,5 bulan ini jangan sampai tidak khatam, rugi, ya, betul rugi, ya. Kenapa bisa rugi sekalian? Dulu Imam Syafi'i, subhanallah, rujukan ulama kita untuk di Indonesia adalah rujukan, ya, belum ada komputer, belum ada kalkulator, tapi beliau subhanallah menghitung huruf yang ada dalam Quran. Huruf di Quran ada berapa, Pak? Pinten, Bu? Ini Al-Quran dari juz 1 sampai dengan juz 30. Itu ada berapa huruf? Biasanya berapa? 6.666 gitu ya. Gampangnya begitu. Bukan. Jadi menurut Imam Syafi'i, huruf yang ada Al-Quran dari alif, ba, ta sampai ya, itu jumlahnya ada 1.027.000 hurufnya saja, ya, 1.027.000. Itu dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan, kalau baca Quran satu huruf nilainya berapa? 10. Itu kita sudah tahu semua, ya. Kira-kira Quran sama WA menarik yang mana? Bu, menarik mana, WA apa Quran? Kira-kira macane WA karo maca Quran akeh ndi? Napa, Bu? Akeh WA. Allah ganti. Allah ganti. Iya, padahal dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada bahwa nanti WA akan membantu Anda, ya, pada saat nanti bertemu dengan Allah. Kecuali WA yang diganti bukan WhatsApp tapi wawasan Al-Quran, ya. Baik, ini perlu menjadi perenungan kita. Ada 1.027.000
Dalam hadis disampaikan ada kali 10. Coba kalau 1 juta 27 atau 1 juta biar gampang. Ya. Dikalikan 10 berapa? 1 juta ping 10 pinten? 10 juta. Jenengan kalau selesai baca Quran khatam dikai duit 10 juta purun apa mboten? Ora gelem? Ya. 10 juta khatam ini. Coba di Sabila mengatakan barang siapa yang bisa khatam Quran akan mendapatkan 10 juta. Kira-kira akeh wong antre napa mboten? Hah? Nggak nginep kok? Wis nginep ya, beres kita akhirnya beres ya. Apa mana Pak Bodo 10 juta ya. Itu di luar Ramadan, 10 juta itu di luar Ramadan. Khusus Ramadan dalam sebuah hadis qudsi disampaikan 10 kali lipat. 10 ping 10 pinten? 100 ping juta pinten? 100 juta. Sekali khatam 100 juta Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Berkah hidupnya, berkah keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya, putunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. 100 juta satu kali khatam. Subhanallah. Maka mari kita berfastabik, berlomba-lomba untuk bagaimana kita membaca dulu, tilawah dulu. Ya. Itu buat sekalian, ya. Karena tilawah merupakan salah satu kewajiban kita buat sekalian, ya. Dan tilawah menurut Allah terus menerus Pak, setiap saat, ya. Itu jenengan diajak bisnis seneng apa mboten? Seneng apa tidak? Diajak bisnis iki Pak butuh ya bisnis ya. Iya. Purun apa mboten? Iya. Biasanya apalagi ini mau hari raya, ada orang ngajak bisnis pasti jenengan, oh ya, aku melu. Lah pri untung ora? Oh, untung dihitung. Menguntungkan, jenengan akan berusaha untuk bagaimana melaksanakan bisnis tersebut. Betul? Membaca Quran adalah termasuk salah satu bisnis kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisnis ini baca Quran itu. Kenapa Allah menggunakan kata bisnis? Supaya kita tertarik. Karena orang kalau diajak bisnis dunia ini pasti tertarik. Nah, makanya Allah menggunakan kata tijarah lan tabur. Panjenengan buka dalam Al-Qur'an surat yang ke-35, surat Al-Fatir, ya, Al-Fatir ayat 29 sampai 30. Allah menyebut kepada kita bahwa ada tiga kegiatan yang itu merupakan tijarah lan tabur. Perdagangan atau bisnis yang tidak akan pernah merugi selamanya, al-an wal istiqbal, sekarang sampai nanti kiamat tidak akan pernah merugi selamanya. Kalau kita bisnis urusan dunia saja, apapun kadang-kadang kita tinggalkan. Kadang-kadang di mana di pasar sebelum subuh sudah pada antre di sana, sudah siap-siap, jam 2 jam 3 sudah siap. Itu bisnis dunia. Ini bisnis ilahiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita lupakan, ya. Allah di situ menyampaikan ada 3 bisnis yang tidak akan pernah merugi selamanya, ya, tijaratan dan tabur. Yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah, ya. Saat temene wong-wong ingkang yatluna tilawah Al-Qur'an, ya, itu adalah bisnis yang tidak akan pernah merugi. Yang kedua wa aqamus shalah, mendirikan salat, dan yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyah, ya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sirra wa alaniyah, kelihatan atau tidak kelihatan, ya. Ada 3 bisnis itu. Salah satunya tadi tilawah Al-Qur'an. Karena itu monggo mari di Ramadan ini kita upayakan untuk tilawah Al-Quran, diupayakan bisa khatam sekali. Saged napa mboten? Saged Bu nggih? Harus ini bisnis ini, ya. Bisnis kadang-kadang kita tadi ya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala dalam rangka bisnis. Ya, siang jadi malam, malam jadi siang. Karena biar kita mendapatkan profit, keuntungan dari yang kita lakukan. Ini kita bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Karena itu monggo manfaatkan, karena di luar Ramadan tidak ada 100 juta. Tidak ada, kembali kepada 10 juta lagi. Khusus Ramadan Allah berikan 100 juta kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita tertarik adanya. Amin Allahumma amin. Baik, ini ada 8 langkah persiapan teknis tadabbur Al-Qur'anul Karim. Ya. Ya, ada 8 ini ya. Monggo kalau kurang nanti diberikan lagi ya. Yang pertama tilawah Al-Qur'an ya. Jadi kita baca Quran dulu ya. Baca Quran dan bahkan mungkin mana yang kira-kira mau kita tadabburi ya. Karena tadabbur ini butuh konsentrasi ya, butuh fokus, sehingga memang tidak bisa sekaligus banyak. Mungkin bisa per ayat yang memang perlu kita dalami lebih jauh ya. Nanti kita akan kasih contoh, coba ya. Tilawah Al-Qur'an pertama ya. Ya. Kemudian artikan perkata ya. Lihat Quran tarjamah ya, perkata ya. Kita coba untuk artikan. Di situ sudah ada artinya, tinggal kita baca ya, Al-Qur'an terjemah ya. Kemudian dipahami dan dihayati maknanya ya. Di situ sudah artinya, dipahami dan dihayati makna yang ada di situ. Yang keempat, artikan per ayat. Perhatikan bila ada catatan kaki atau footnote. Ya, jadi per ayat itu kita perhatikan. Di samping tadi perkata, per ayat juga kita perhatikan. Kadang-kadang itu ada keterangan atau footnote di bawah. Ya, di situ ada keterangan, lihat ya, yang dimaksudkan itu apa. Itu kadang-kadang ada di Quran seperti itu. Ya, seperti contohnya wa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ya, fitratallah. Fitrah itu apa? Nah, di situ di Quran terjemahan ada keterangan di bawah. Fitrah adalah titik. Seperti itu kira-kira. Nah, itu perlu kita baca dan kita pahami. Kemudian baca kembali, pahami kata-kata yang sulit ya. Karena pasti di situ ada kata-kata yang sulit yang kadang kita agak bingung, ini apa maksudnya ya. Nah, kita coba pahami. Kemudian baca kembali, ambil pesan inti dari ayat tersebut. Pesan intinya apa? Dari satu ayat itu biasanya ada pesan inti daripada ayat tersebut ya. Itu ada. Nanti coba kita kasih contoh ya. Kemudian ulangi sekali lagi, hayati makna perkata dan per ayat, hubungkan dengan ayat-ayat yang lain dalam satu surat atau surat yang lain. Bila diperlukan sambungkan dengan hadis pendukung ya. Jadi itu kita sambungkan dengan beberapa ayat yang lain. Karena kadang di satu ayat ini masih ada ayat yang lain. Satu contoh tadabbur, ada satu ayat ternyata masih ada ayat yang lain yang juga menyampaikan tentang masalah tadabbur ya. Itu dalam surat An-Nisa ada, surat Shad ada, surat Muhammad ada, dan surat Al-Mu'minun ada ya. Nah, itu kita perlu baca sebagai satu referensi daripada kita. Kemudian baru yang terakhir, renungkan, rasakan dan rekatkan fikiran dan hati kita ya terhadap tadi ayat yang kita tadabburi. Renungkan dan kemudian rasakan, rekatkan dalam pikiran dan hati kita. Jauhkan dari kelalaian. Kelalaian itu kalau dalam bahasa Quran adalah al-ghafil. Ghafil ya. Ghafil adalah kelalaian. Jangan sampai kita lalai. Tapi kebanyakan ini yang mendapatkan siksa Allah adalah mereka orang-orang yang ghafil ya. Ghafil itu satu contoh, misalnya dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 179 Allah menyampaikan walaqad zara'na ya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha ya, lahum a'yun la yubsiruna biha, lahum adanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun ya. Mereka punya mata, punya hati, punya telinga, tapi semuanya tidak digunakan untuk merenungkan kebesaran Allah yang ada di atas tala bumi ini. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ya. Bal hum adall, bahkan lebih jelek daripada binatang. Kenapa? Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang ghafil, yakni orang-orang yang lalai terhadap apa yang telah Allah ciptakan yang ada di dunia. Ghafil. Jadi ghafil ini
coba kita hindarkan, kita upayakan untuk tidak ada pada diri kita. Satukan dan cerminkan diri, selanjutnya go action dan amalkan apa yang ada di dalam ayat tersebut. Yang kita tadabburi itu kita amalkan. Betul, ini adalah firman Allah dan ini adalah dalam rangka untuk menunjukkan kecintaan kita dan samina wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kemudian amalkan. Ini kira-kira step yang harus kita lakukan dalam rangka kita untuk tadabbur. Contoh gampangnya begini, ya. Firman Allah yang ada. Ini contoh satu ayat, ya. Seperti sekarang ini, ya, kita melaksanakan puasa. Ada dalilnya betul? Ada. Mari kita tadabburi. Ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Itu ayat Allah. Kita tadabburi. Satu contoh kita tadabburi. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat tersebut kita artikan perkata, lihat terjemah. Dua orang yang beriman diwajibkan atas kamu sekalian untuk siap puasa sebagaimana yang telah dilakukan oleh umat yang lampau, la'allakum agar kamu sekalian tattaqun menjadi manusia yang bertakwa. Kira-kira begitu terjemah globalnya. Tolong dipahami dan dihayati maknanya. Ya, kita pahami, kita hayati, artikan perkata. Ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman, ya. Kutiba diwajibkan alaikum baikum sekalian asyam, yaitu siap. Kama sebagaimana kutiba telah dijalankan umat yang lampau, la'alakum agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Kita artikan begitu, ya. Baca kembali, pahami kata-kata yang sulit. Nah, cari yang sulit di situ, ya. Kemudian ambil pesan inti dari ayat tersebut. Kalau kita lihat dari ayat tersebut ada pesan intinya. Pertama iman, kemudian siam dan takwa. Ya, ada 3 minimal, ya. Iman, kemudian siam dan takwa, ya. Apa ini? Ya. Nah, itu kita coba pesan inti di situ. Iman, kemudian siam dan kemudian yang terakhir adalah takwa, ya. Kita ulangi, kita cek lagi. Ya, kira-kira iman itu apa? Iman itu apa, Pak? Bu? Iman apa, Pak? Percaya. Terus? Nah, ini kita tadabburi. Kita tadabburi iman itu sebenarnya apa? Kemana kita harus mencari? Kita cari Quran lagi. Karena dia adalah rujukan kita. Ini adalah marojik kita. Ini adalah frame of reference kita. Kita cari Quran. Bagaimana Allah menyampaikan kepada kita iman itu apa? Panjenengan lihat dalam Al-Quran surat Hujurat. Al-Hujurat adalah surat yang ke-49 ayat 15. Di situ Allah menyampaikan siapa orang yang beriman itu, ya. Coba kita lihat sebentar sebagai satu bentuk contoh tadabbur kita. Surat 49, ya. 49 ayat yang ke-15. Ini adalah ta'rif atau makna secara filosofis pada kita, ya. Spiritual kepada kita sekalian. 59. Tadi 59 ya? Atau 49? Oh, 49 ya. Sebentar. Ya, surat 49 ayat yang ke-15. Ya. Di sini Allah menyampaikan kepada kita definisi daripada iman. Allah menyampaikan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Itu innama, sesungguhnya, ya, innamal, sebenarnya yang dinamakan orang mukmin adalah alladzina amanu billahi wa rasulihi, mereka yang beriman, meyakini kepada Allah dan Rasulullah SAW, ya. Summa lam yartabu, kemudian tiada keraguan sedikit pun terhadap Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala.
Itu orang yang beriman. Wajahadu, dan dia berjihad atau berjuang bi amwalihim dengan hartanya, ya. Kemudian wa anfusihim, dan jiwanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang beriman kalau menurut sini yang Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu adalah pertama mereka orang yang meyakini akan Allah dan Rasulullah dan tidak ada ragu sedikit pun, tak ada ragu sedikit pun. Summa lam yartabu, menggunakan lam lagi. Lam itu tidak sedikit pun, ya. Tidak sedikit pun, tidak ada keraguan terhadap Allah dan Rasulullah. Apa yang difirmankan dan apa yang dicontohkan tidak ada keraguan, sehingga yang muncul pada diri adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami akan laksanakan apa yang dititahkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sami'na wa asoina, ya. Karena ada yang sami'na wa ata'na, ada juga sami'na wa asoina, ya. Apa Pak? Kami mendengar tapi enggak gitu. Saya mau nanya, ada nggak orang Islam yang tidak puasa hari ini? Wonten boten? Orang Islam yang tidak puasa wonten boten? Nang wiro desa. Akeh apa anjut? Anjut iki berarti akeh nemen. Nek nang Wonokerto anjut kuwi akeh pok Pak gitu. Anjut gitu kan. Anjut Pak. Lah kenapa? Ini tadi iman. Masalah keimanan. Ya. Ini sekalian. Jadi kalau iman itu sudah sami'na wa ata'na, apapun itu, selama itu firman Allah dan ada contoh saking Rasulullah, kita lakukan walaupun berat adanya. Seperti puasa itu berat 1 bulan penuh, ya, tapi kita laksanakan karena cinta kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sumalam yartabu, tiada sedikit pun keraguan di dalamnya. Selama itu yang menyampaikan, kita siap. Seperti dulu Abu Bakar, Rasulullah menyampaikan sehingga mendapatkan gelar as-siddiq, karena apa yang disampaikan Rasulullah itu benar adanya. Abu Bakar as-siddiq. Karena itu di sini dikatakan ulaika humus shadiqun, itulah mereka orang-orang yang betul-betul benar, ya, kepada kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka berjihad, berjuang dengan harta dan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira harta kita, diri kita milik siapa? Harta dan diri kita gadanipun sinten? Allah. Nek jenengan gak ada HP, ndak ada nih, kayak wong dikasih orang terus wis kuwi tak tuku, bisa nggak begitu Pak? Ini gak ada jenengan ini Lenovo misalnya, harganya piro? Lenovo piro Pak? 2 juta atau 5 juta? Iya, cekel loh. Wis bar cekel tak tuku. Piro njaluk? Dingeneke wong tapi jenengan tak tuku. Bisa enggak begitu, Pak? Saged mboten? Ana apa sing kok kuwi? HP ini jenengan tuku anyar ngeneke wong terus tak tuku kowe njaluke piro? Bisa begitu? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala, diri kita, harta kita adalah milik Allah, tapi Allah, aku beli dengan surganya Allah. Coba Pak, jenengan lihat dalam surat 9, surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya aku telah membeli jiwa dan harta kita semua dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita sudah berbisnis dengan Allah. Seluruh diri kita, harta kita sudah dibeli Allah dengan surga. Coba, padahal kita milik Allah, tapi Allah bilang aku beli semua itu dengan surga. Ya, inilah sekalian. Ya, jadi kita juga hidup ini sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bilang aku beli dengan surga. Tinggal tergantung kita di sini, adakah surga itu akan kita masuki atau tidak. Tapi sudah disediakan Allah. Ya, maka kita akan berusaha sebagai orang mukmin. Jiwa dan harta kita adalah untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa bangkit seperti itu. Jiwa kita, harta kita adalah dalam rangka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, ya, jadi orang yang beriman berarti tadi yang dipanggil adalah mereka orang-orang yang sudah yakin betul semuanya karena Allah, sami'na wa ata'na. Sudah tidak lagi aduh gimana, tapi
yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu nanti panjenengan lihat lagi dalam Quran ya, surat Al-Anfal ya. Yakni surat yang ke-8 ayat 2 sampai dengan 4. Di situ Allah menyampaikan juga siapa orang beriman itu. Dua ayat itu dalam Quran yang Allah menyebutkan takrif atau definisi daripada iman ya. Itu ya. Nah, artinya apa? Itu kita tadabburi. Ya berarti adalah orang-orang yang tadi sudah siap ya dengan Allah dirinya dan hartanya untuk Allah semuanya. Itu sudah siap. Apapun itu, walaupun kita berlelah-lelah selama 1 bulan dari pagi sampai dengan menjelang maghrib untuk tetap kepada Allah, kita lakukan karena memang tadi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu, berarti kita harus betul-betul ini ya dalam melaksanakan puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya, jadi iman. Nah, itu maksud saya adalah dengan menggali seperti itu beberapa referensi dari ayat-ayat Allah yang itu akan mendukung dan memberikan kekuatan kepada kita ya untuk melaksanakan siam ya atau berpuasa agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Nah, jadi tadabbur kita tadi ya ayyuhalladzina amanu berarti orang-orang yang betul meyakini akan Allah dan Rasulullah, tidak ada keraguan apapun kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dari situ muncul kekuatan pada diri kita. Bismillah, ya Allah, aku akan laksanakan titahmu ini ya Allah, walaupun berat adanya, tapi enggak apa-apa demi tunduk hamba kepada Engkau ya Allah, demi cinta hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku laksanakan ya Allah, walau berat niat rasanya, tapi itu tak jadi masalah karena cintaku kepada Engkau ya Allah. Begitu kira-kira. Seperti kita mencintai seseorang, apapun yang dia minta kita lakukan karena cintanya kita kepada dia. Begitu pula yang maha segala maha yang kita cintai adalah Allah dan Rasulullah meminta kepada kita, maka kita siap adanya. Kira-kira begitu ya. Nah, itulah yang kemudian mendorong kita untuk kita laksanakan. Oke, kita action dan amalkan perintah Allah ini, karena ini adalah satu titah dari Zat yang maha agung dan maha mulia ya. Itulah barangkali sekilas tentang masalah tadabbur ya. Sudah jam 6, semoga kita bisa barangkali bisa dialog ya. Ya, silakan kita berdialog karena memang sekali lagi materi tadabbur ini belum banyak kita sosialisasikan di masyarakat ya. Jadi kita lebih banyak ke tilawah ya. Walaupun tilawah juga belum semua manusia yang beriman kepada yang Islam untuk baca Quran ya. Akan tetapi tadabbur merupakan satu step yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo barangkali ada yang mau disampaikan yang lain yang hadir pada kesempatan ini. Ya, sebaiknya seperti itu. Karena ini adalah merupakan firman Allah ya. Ya. La yamassuhu ilal mutahharun. Ya. Tidak memegangnya atau kita bercengkrama dengan itu kecuali mereka orang-orang yang suci. Memang Quran yang sebenarnya berada di sana ya. Tapi ini merupakan satu bentuk aplikasi di lapangan sehingga penghormatan kita ya, penghormatan kita kepada firman-firman Allah, adakah itu yang terjemah maupun tidak, monggo kita hadapi sebaiknya dalam kondisi kita bersih, dalam kondisi kita suci, dan dalam rangka untuk penghormatan kita ya kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah menyuruh kepada kita, mencontohkan kepada kita fi kulli saah kita selalu dalam kondisi berwudu ya.
Berwudu tidak hanya untuk sholat saja, fi kulli saah, setiap saat kita berwudu. Ya. Sehingga tatkala misalnya ada apa-apa di lapangan, kecelakaan, kita dalam kondisi suci. Orang kalau dalam kondisi suci akan menjaga diri. Contohnya kalau jenengan habis wudu tidak akan melakukan perbuatan yang macam-macam. Ya, menjaga kita itu menjadi perisai pada kita. Ya, karena itu sebaiknya apapun itu, adakah yang murni tanpa terjemah maupun yang tidak, tetap kita berusaha untuk menghormati firman-firman Allah sebagai satu ketundukan dan kemuliaan firman Allah yang ada dalam Al-Quran ini. Walaupun di akhir-akhir ini banyak orang yang ada juga golongan-golongan yang itu kan anu aja nggak apa-apa, disobek juga nggak apa-apa, diinjak nggak apa-apa. Ada, Pak, itu ada. Ya, banyak para mahasiswa yang ada ospek seperti itu. Ya, di sebuah universitas yang itu padahal universitas Islam, tapi ada. Ya, ini nggak apa-apa nih, diinjak-injak, disobek, digini nggak apa-apa. Ini kan bukan gitu. Ya, hanya tulisan saja. Nah, sekali lagi dalam rangka kita memuliakan firman Allah Subhanahu wa taala, tulisan kita saja kemudian disobek, diinjak, kita akan marah. Betul, Pak? Apalagi ini adalah firman Allah, zat yang kita muliakan. Kita jaga apapun itu bentuknya. Ini mushaf memang, ya, akan tetapi perlu kita muliakan. Ya. Karena lewat inilah kita bisa belajar, kita bisa membaca dan mencari hal yang memang kita perlukan. Apalagi kita nggak paham betul tentang bahasa Arab, maka ini menjadi satu penghantar kita yang ada terjemahannya itu. Intinya monggo kita muliakan semuanya, kita jaga karena di dalamnya ada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, harapan kita, marilah kita bersama-sama untuk selalu bertadabbur dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, kita lakukan setelah kita membaca dengan baik. Pasti dalam Quran ada hal-hal yang kita belum paham, kata-kata, kalimat yang kita belum jelas, itu pasti kita akan temukan. Ya, nah itulah kita tadabburi. Ya, kita tadabbur dengan harapan itu akan memberikan satu kekuatan kembali kepada kita, bahkan akan memperkuat diri kita di dalam rangka untuk mengaplikasikan apa-apa yang dalam Quran. Pada intinya sebenarnya tadabbur itu adalah kita bercermin dengan Al-Quran. Ya, endingnya begitu. Kita bercermin dengan Al-Quran dengan satu harapan perilaku kita nanti sesuai dengan Quran. Kula bari taklet, jenengan tadi sebelum ke sini kira-kira bercermin dulu atau enggak? Ngoco dhisik napa mboten? Ngoco nggih? Iya, lah nang apa kok ngoco? Mengaca di depan cermin untuk apa? Waduh, ini kerudungnya urung pas. Nggih napa nggih? Bajunya aduh, ya. Biar panjenengan keluar dalam kondisi rapi. Yang ibu-ibu bisa menutup auratnya dengan baik, yang bapak-bapak juga demikian. Nek pun sepuh kadang-kadang nggih kancinge usik kok ngisor cok kok kuwi. Ya, yang bapak nggih. Ya. Oh, yes, mengaca. Ngilo supaya kita pas rapi keluar dalam kondisi yang subhanallah dilihat orang, tidak mengecewakan dan tidak membuka aurat kita. Itu dengan bercermin itu harapannya adalah dalam kita melangkah lebih baik semuanya. Begitu pula kita hidup ini perlu bercermin dengan Quran. Ya, jadi tadabbur itu prinsipnya begitu. Kata terakhirnya bercermin dengan Quran terhadap semua perilaku kita, sehingga harapannya perilaku kita sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Itu. Jadi kalau kita bercermin, kita nggak pas, yang diperbaiki cerminnya atau kitanya? Kitanya, wah cerminnya ora beres, pecah ya, nggak bisa begitu. Kitanya, oh durung pas gitu bener. Iki celorone durung pas, sarungnya itu mundur mana iki, nah, gitu kan? Iya, biar pas gitu. Begitu pula kita lihat Quran, oh kok durung pas, ya Allah. Nang Quran kon infak kon sebagainya, astagfirullahaladzim. Aku infaknya sithik ya. Ya wis insyaallah siap berinfak banyak apalagi di Ramadan. Kira-kira begitu. Ya, dengan bercermin itu akan muncul sebuah perubahan baru pada diri kita yang lebih baik.
Tentunya demikian. Seperti kita kalau pulang mau pergi, bercermin dulu. Oh, ki pupure kurang sedikit ya. Pernah kok putih kabeh, sebagainya. Kira-kira begitu. Penampilannya bagus dipandang siapapun, terutama oleh suami kita, itu kan. Kemudian kita keluar tidak mengecewakan. Kira-kira begitu. Demikian kita pula dalam kita hidup. Marilah kita bercermin dengan Quran, karena sungguh masih banyak perilaku kaum panjenengan sami ingkang dereng pas kali Quran. Tasik kata no mboten? Tasik nggih. Padahal Allah menyuruh udkhulu fis silmi kafah. Sing akeh anggenipun mlebetipun wonten ing Islam. Walaupun itu proses. Proses itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka ending kita, mari kita bercermin dengan Al-Quran, karena insya Allah Al-Quran itu sudah benar, ya, la raiba fi, tidak ada keraguan dalamnya, sudah benar semuanya. Tinggal kita yang belum benar betul, kita ikuti apa yang ada Quran. Jadi tadabburlah, itu arahnya, bercermin dengan Al-Quranul Karim, sehingga di dalam perilaku kehidupan kita, akhlak kita sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Tidak berjalan yang tidak benar. Karena Rasulullah menyampaikan kepada kita, taraktu fikum amroini lang tadilu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatur Rasulullah. Jadi telah ditinggalkan oleh Rasulullah setelah beliau tiada adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah, yang insya Allah kita tidak akan lan tadilu, tidak akan pernah kita tersesat tatkala kita berpegang kepada keduanya, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari ya kita gerakkan diri kita, gemarkan diri kita untuk selalu bertadabbur Quran. Mudah-mudahan Allah akan berikan jalannya kepada kita semua, ya. Dan sekali lagi, hidup kita adalah sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kita semua pengennya bisnisnya untung, gini bang? Ya, siapapun itu, untuk maka supaya kita mendapatkan profit, keuntungan yang besar, yang banyak dari Allah, mari ya kita punya banyak serangkaian amal-amal soleh. Bahkan kalau bisa di bulan Ramadan kita punya monumen amal soleh, punya mas monumen amal soleh, ya, sebagai bentuk investasi kita, tabungan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, tinggal sebentar lagi, ya, karena dikasih waktu sampai 6.15 pagi, ya, dari takmir. Karena itu maka marilah sebelum kita pulang kita berdoa kepada Allah. Rumiyin nggih? Berdoa kepada Allah dengan satu harapan, mudah-mudahan doa ini Allah kabulkan dan semoga kita semua diberikan kemampuan oleh Allah dalam bertadabbur, bercengkrama dengan Quranul Karim, sehingga gesang kita menika senantiasa memiliki akhlak Al-Quran seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'ma yukafi masyidah, la tuhsa sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin tahiriz zakiyah wa ala alihi washabihi ajmain wa tabi'in wa tabi'in bi ihsani ila yaumidin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Alim. Pada hari ini ya Allah, kami berkumpul bersama di sini
ya Allah, dalam rangka untuk senantiasa mendalami ilmu ya Allah, mendapatkan ilmu ya Allah, untuk taklim dalam rangka meningkatkan ibadah kami kepada Engkau ya Allah. Kami tinggalkan orang-orang tercinta di rumah ya Allah, anak dan mungkin ada istri, ada suami, itu tak masalah ya Allah, demi dan karena Engkau ya Allah. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Rahim, di pagi hari ini ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, mudah-mudahan apa yang kami pelajari pada hari ini senantiasa Engkau lekatkan, dekatkan dan masukkan dalam diri hamba ya Allah. Dan semoga hamba akan mampu mengamalkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran ya Allah, sebagai kecintaan hamba kepada Engkau ya Allah, sebagai cinta hamba kepada firman-Mu ya Allah, cinta hamba kepada Rasul-Mu ya Allah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, sungguh memang tantangan begitu banyak senantiasa ada di depan sana ya Allah. Kadang-kadang ya Allah menggoda dalam diri sini ya Allah. Cinta memang pada Quran, tapi ya Allah kadang-kadang di sini lebih banyak baca WA ya Allah. Ya Allah, karena itu ya Allah, tuntun kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, agar kami mencintai Quran betul-betul kami laksanakan dalam kehidupan ya Allah, bisa membaca, bisa tadabbur dan bisa mengamalkan firman-firman-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, untuk itu ya Allah, pada hari ini, saat ini juga ya Allah, kami masih banyak salah dan dosa kepada Engkau ya Allah. Untuk itu ya Allah, kami yang penuh dosa ini mohon kepada Engkau ya Allah, kami duduk bersama di atas petala bumi-Mu dan di bawah atap langit-Mu ya Allah, memohon dengan kedua tangan ini mengetuk pintu rahmat-Mu ya Allah, agar kiranya Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang muncul dari tangan kami, dosa yang muncul dari kaki kami, dosa yang muncul dari mata kami, dosa yang muncul dari hati kami yang kadang ada rasa sombong, iri, dengki dan berbuat yang tidak baik ya Allah. Untuk itu ya Allah, sekali lagi kami mohon kepada Engkau di bulan yang penuh maghfirah, di bulan yang penuh ampunan dari-Mu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Rasulullah menyampaikan, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa hamba kepada istri kami ya Allah, yang kadang-kadang berbuat tidak baik kepada istri, kadang marah ya Allah, kadang tidak suka ya Allah. Ampuni dosa kami, karena sungguh dia adalah titipan-Mu pada diri hamba ini ya Allah. Ampuni dosa hamba ya Allah. Begitu pula kami sebagai istri ya Allah, yang mungkin kadang-kadang salah juga kepada suami ya Allah, kadang ada rasa yang tidak baik. Karena itu ya Allah, ampuni dosa kami, karena sungguh kami tidak akan masuk surga tanpa ridha daripada suami ya Allah. Untuk itu ya Allah, semua yang di sini ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Begitu pula kepada anak-anak kami semua, kami belum mengajari secara baik, mereka belum semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Ampuni, berikan jalan kepada kami agar kami mampu menuntun mereka sesuai dengan petunjuk-Mu ya Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka ya Allah. Sungguh berat adanya ya Allah, tapi tuntun kami ya Allah, bimbing kami agar kami mampu menuntun anak-anak kami di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, di bulan yang penuh baik ini ya Allah, kami mohon kepada Engkau agar Engkau memberikan malam yang indah dari 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar ya Allah. Berikan itu kepada kami ya Allah, curahkan kepada kami, sematkan pada diri kami, sehingga kami seolah hidup 1000 tahun ya Allah, 82 tahun penuh dengan kebaikan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon, Allahumma ya Allah, kami mohon kepada Engkau, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah satu doa yang diajarkan Rasulullah untuk Engkau berikan malam Lailatul Qadar kepada hamba ya Allah. Dan yang terakhir ya Allah, hamba mohon kepada Engkau ya Allah, mungkin yang hadir di sini ada ayah dan ibunya yang sudah kembali di hadapan-Mu ya Allah, sudah terkubur di kalang tanah di sana ya Allah. Sungguh hamba kangen dan rindu kepada mereka ya Allah, kepada ayah dan ibu hamba yang mungkin telah berada di kubur sana ya Allah. Rindu ya Allah kepada mereka, mereka yang telah melahirkan hamba di atas bumi ini dengan segala perjuangan yang ada, bahkan sampai meneteskan darah demi hamba keluar di atas bumi ini ya Allah. Untuk itu ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, apapun dosa mereka, ampuni ya Allah. Ayah dan ibu kami yang sekarang sepi ada di sana, namun ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ampuni segala dosanya ya Allah, dan berikan kehidupan di sana seperti dalam taman-taman surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayani shaghira.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.